terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, gangguan sistem saraf bisa diderita oleh siapa saja. Gejala yang timbul akibat gangguan sistem saraf ini terkadang belum bisa dikenali sehingga banyak yang mengabaikan. Lantas apa saja sebenarnya penyakit yang bisa disebabkan oleh gangguan saraf? Dan bagaimana pengobatan dan penanganan penyakit akibat gangguan sistem saraf? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Kompas TV. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Juliet Kristi Gunawan Umbas, spesialis neurologi, praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Primaya Hospital Jalan Hertasning, Kota Makassar. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Salam sehat ya dokter ya. Luar biasa, hari ini kita akan mengenal lebih jauh terlebih dahulu ya dokter terkait dengan masalah neurologi dan juga saraf. Terlebih dahulu bisa dijelaskan dokter, sebenarnya saraf dalam tubuh manusia itu fungsinya apa dan seberapa penting sih fungsi saraf ini bagi tubuh kita? Oke, ya terima kasih. Jadi semua manusia itu pasti punya sistem saraf ya. Sistem saraf itu mulai dari otak sampai ke saraf yang di perifer. Nah, pada dasarnya sistem saraf itu terbagi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat itu mulai dari otak, mencakup dari otak sampai ke sumsum tulang belakang. Nah, akar-akar saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang itulah yang masuk dalam perifer, dia akan berjalan sampai ke kulit. Mulai dari melalui otot, semua sampai ke kelenjar-kelenjar keringat di kulit, gitu. Baik, jadi bisa dibilang saraf ini punya peranan yang besar begitu ya dalam tubuh manusia dan terkadang juga menghadapi beberapa masalah nih. Iya, kita benar. akan mengidentifikasi dokter beberapa masalah yang kemudian dihadapi oleh sistem saraf kita. Sebenarnya gejala-gejala apa sih dokter yang biasa timbul ataupun juga masalah-masalah penyakit seperti apa yang timbul dalam saraf kita? Oke, pada dasarnya kalau penyakit saraf itu sangat berkaitan dengan kelemahan ya. Jika fungsi saraf tidak baik dan itu berkaitan dengan otot, maka akan menimbulkan kelemahan pada otot. Nah, yang paling sering itu yang pada orang tua atau maupun dari usia muda pun bisa mengalami keluhan seperti itu, misalnya kelemahan separuh badan. Nah, itu kalau memang gangguan sarafnya dari sistem saraf pusat, maka itu bisa mengenai separuh badan. Namun bisa juga yang ada per segmen. Nah, bisa saya hanya satu jari atau bisa kalau misalnya gangguan sarafnya di siku, maka dia akan memberikan keluhan saraf dari siku sampai ke bawah. Nah, selain kelemahan, yang paling sering juga muncul adalah nyeri. Seperti itu, begitulah gangguan-gangguan saraf. Baik, jadi memang kalau sistem saraf kita terganggu, aktivitas kita sehari-hari pun juga akan besar dampaknya terganggu juga ya dokter ya? Karena komunikasi dari semua yang mengatur itu tentu saja dari pusat ya. Jika ada gangguan di tengahnya sama seperti kabel listrik, jika ada yang korslet di tengahnya, maka otomatis tidak sampai pesan yang misalnya dari otak itu memerintahkan untuk menggerakkan tangan kanan kita. Jika putus di tengah jalan salurannya, maka tentu saja tidak akan sampai perintahnya ke tangannya, itu nggak bisa gerak. Baik, apa-apa saja kemudian dokter jenis-jenis penyakit yang timbul begitu apabila seseorang ini terkena gangguan saraf? Paling sering kalau yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau yang di kasus rawat jalan itu paling sering ya kasus nyeri, ya kasus nyeri, kemudian kelemahan otot, kemudian nyeri kepala, ya, ada juga kejang. Oke, kemudian ada kesulitan berbicara. Nah, paling sering juga kalau pada usia
sudah 50 tahun ke atas ada gangguan pikun, gangguan kognitif, gangguan keseimbangan. Terkait dengan penyakit-penyakit yang dokter sebutkan tadi, di Indonesia sendiri jenis penyakit saraf yang paling banyak, yang cukup tinggi itu sebenarnya jenis yang mana, dokter? Yang paling, yang ya seperti sudah saya sebutkan tadi, kalau dari kasus saya sehari-hari itu, yang paling sering adalah dirawat jalan ya, adalah kasus nyeri. Nyerinya pun ada macam-macam, bisa mulai dari nyeri kepala, nyeri pada, yang paling sering itu kalau datang seorang perempuan itu paling sering adalah kesemutan di pergelangan tangan yang menjalar sampai ke jari-jari. Kemudian nyeri yang paling banyak juga nyeri punggung bawah, ya, encok seperti itu. Kemudian kesemutan di jari-jari kaki. Seperti itu. Baik, kalau untuk gangguan saraf hingga ke stroke, dokter, apakah ini juga sudah tahap yang jauh begitu atau seperti apa? Tergantung ya. Pada dasarnya kalau penyakit stroke itu dia adalah penyebabnya sumbatan di pembuluh darah otak, ya, yang kejadiannya itu tiba-tiba. Sebenarnya itu kita sama sekali tidak mengharapkan kejadian itu terjadi, sama seperti misalnya yang lagi hype sekarang kan serangan jantung, ya, itu juga tiba-tiba, sama seperti stroke. Itu adalah suatu penyakit yang terjadi secara tiba-tiba karena adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Sumbatannya pun itu bisa dari mana aja. Bisa karena memang penumpukan perlemakan di apa namanya pembuluh darah otak, atau ada sumbatan yang dari tempat lain, bisa dari jantung atau dari mana, yang kan pembuluh darah otak itu diameternya kecil ya. Kalau ada sumbatan yang dari luar masuk ke dalam, tentu saja bisa menyumbat. Nah, tergantung, kalau misalnya seperti yang Mbak bilang tadi, bagaimana keparahannya, tergantung dari cepat atau tidaknya penyakit atau keluhan stroke tersebut ditangani. Kalau stroke sejatinya secara guideline yang paling baik untuk proses penyembuhan stroke itu harus ditangani dalam waktu 3, paling maksimal 4,5 jam itu sudah harus ditangani penyakit tersebut. Namun jika terlambat ya otomatis kerusakan sarafnya akan semakin bertambah. Nah, itu yang menyebabkan proses penyembuhan pada pasien-pasien stroke itu agak lama prosesnya. Namun kalau cepat seperti yang saya bilang tadi, sesuai waktunya atau golden time-nya ditangani, biasanya itu lebih cepat proses penyembuhannya. Bisa dalam hitungan hari diharapkan kembali seperti kekuatan semula. Baik, jadi tindakan preventif itu paling penting ya untuk dilakukan bagi seseorang yang terkena masalah gangguan saraf. Jika kemudian dokter, gangguan saraf yang paling bahaya dan juga perlu diwaspadai, baik anak muda ataupun orang dewasa, itu apakah ada juga, dokter, atau seperti apa? Yang paling kita takutkan sih kalau kita nggak bisa bergerak ya, atau yang komplikasi yang paling itu adalah kecacatan. Nah, jika memang kita terlambat berobat, nah itu bisa meningkatkan risiko terjadinya kecacatan. Maka jika memang sudah terjadi keluhan-keluhan tanda awal penyakit, yaitu seperti nyeri, panas, ada bengkak atau luka, itu diharapkan segera konsultasi ke dokter. Jika memang bingung mau ke dokter, saya harus ke spesialis mana nih, dok? Ya boleh ke dokter umum saja dulu. Nah, nanti jika memang dokter tersebut kan ada namanya batas standar kompetensi, ya. Jika memang tidak sesuai dengan kompetensi mereka, maka mereka akan merujuk ke dokter spesialis yang bersangkutan. Jika berkaitan dengan saraf, akan dirujuk ke dokter spesialis saraf. Baik, bisa diulangi, dokter, tadi gejala awalnya adalah nyeri, kemudian apakah kesemutan juga bagian dari gangguan saraf? Iya, kesemutan termasuk bagian dari gangguan saraf. Nah, itu kesemutan pun ada derajat-derajatnya ya. Jadi kalau seperti kita biasa kan saraf kita tertekan, misalnya tidur nih, tangan kita orang bisa bilang ketindihan tangannya. Nah, kesemutan, nah kalau dikebas-kebas saja hilang itu ya mungkin bisa saja diabaikan. Namun kalau sudah terlalu lama keluhan kesemutannya yang tidak hilang-hilang, misalnya sudah
apalagi sudah lewat dari 24 jam tidak berhenti kesemutannya, sebaiknya konsultasi ke dokter. Baik, karena semakin cepat ditangani, pengobatannya juga makin lebih mudah begitu ya dokter ya. Diharapkan kerusakan sarafnya tidak semakin berlanjut. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Nah, di segmen selanjutnya saudara kita akan bahas nih lebih jauh terkait dengan mitigasi dan juga bagaimana sih sebenarnya pengobatan dari penyakit atau gangguan saraf dalam tubuh kita. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita kembali akan melanjutkan masalah kesehatan terkait dengan gangguan sistem saraf dalam tubuh manusia. Dan tentu saja masih bersama dengan Dr. Juliet dari Rumah Sakit Primaya Hospital Hertasning Makassar. Di segmen kali ini, dokter, kita ingin mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal nih, dokter, apabila sudah terlanjur terkena gangguan saraf, langkah-langkah pengobatan yang diberikan ketika kemudian konsultasi langsung ke dokter itu biasanya seperti apa, dokter? Oke, kalau ke dokter itu pada dasarnya pasti akan ditanyakan segala riwayat penyakitnya. Nah, dari anamnesis ya ditanya sejak kapan, semua sampai riwayat penyakit yang lain beserta faktor-faktor risikonya ya. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik saraf itu atau neurologi itu sangat banyak. Jadi nanti dokter sejatinya akan mengevaluasi mulai dari saraf yang dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, dari situ dokter akan menilai apakah ini kelainannya bisa tuh dilihat dari pemeriksaan itu. Dokter bisa tahu ini kelainannya di sistem saraf pusat, seperti yang saya bilang tadi, sistem saraf pusat itu meliputi otak sampai sumsum tulang belakang, ataukah dari pemeriksaan itu bisa juga diketahui, oh ini nggak ada nih kelainan di sistem saraf pusatnya, ini hanya di sistem saraf perifernya saja, seperti itu. Baik, untuk anggota tubuh sendiri, dokter, yang paling sering begitu terkena gangguan sistem saraf itu di bagian mana, dok? Tergantung sih kelainannya dari mana dan keluhan pasien tersebut. Saraf itu ada banyak macam. Jadi tergantung, jika memang kelainannya di saraf di otak,
maka biasanya akan mulai dari wajah sampai ke atau bisa bermanifestasi ke anggota gerak. Seperti itu. Saraf wajah pun ada yang dari pengaruh dari sistem saraf pusat, ada yang sistem saraf wajah yang meliputi sistem saraf perifer. Jadi nanti sebenarnya pemeriksaan penyakit-penyakit saraf itu agak susah ya kalau misalnya melalui telekonsultasi atau konsultasi online. Harus langsung ya. Ya, dokter? jadi sebaiknya harus konsultasi langsung tatap muka dengan dokter. Karena kadang biasanya ada yang konsultasi online, dok saya kayak gini. Itu kami agak sulit sebenarnya untuk mengetahui apakah ini kelenannya dari sistem saraf pusat atau sistem saraf perifer. Bisa nah, untuk saja. sistem saraf pusat dan perifer ini, apakah pendekatannya pun juga akan berbeda, dokter, atau seperti apa? Iya, akan pada dasarnya akan berbeda. Kalau sistem saraf pusat pun penyebabnya ada banyak macam ya, misalnya ada seperti tadi kalau stroke dia di pembuluh darah, kalau ada kasus infeksi juga, atau bisa jadi ada tumor di kepala, ya seperti itu. Ada bermacam-macam penyebab dari sebenarnya penyakit saraf itu sangat banyak. Namun gejala yang timbul pada umumnya yang akan seperti tadi kelemahan, kesemutan, kemudian ada kejang. Pada dasarnya sama, tapi penyebabnya itu berbeda-beda. Baik, untuk seseorang yang punya riwayat gula yang cukup tinggi begitu, dokter, apakah ini juga pengaruhnya kepada gangguan sistem saraf akan besar juga, dokter, atau seperti apa? Iya benar, banyak ya penyakit diabetes mellitus maksudnya ya, bisa memiliki komplikasi yang akan mempengaruhi sistem saraf, tapi dia lebih banyak pada awalnya itu ada sistem saraf perifer di mana pasien akan datang dengan keluhan kesemutan di ujung-ujung jari atau jari tangan maupun kaki. Seperti itu yang paling banyak ya, paling banyak kita temui di kasus-kasus neurologi sehari-hari. Apalagi kita di Indonesia pun juga angka diabetesnya cukup tinggi ya, otomatis akan berpengaruh ke saraf. Ya, itu banyak. Makanya kita harus kolaborasi dengan spesialis penyakit dalam untuk kasus seperti itu. Biasanya butuh waktu berapa lama, dokter, untuk pengobatannya sendiri? Yang kasus neuropati diabetik, sebenarnya tergantung ya, respon pengobatan pada masing-masing pasien itu berbeda pada setiap orang. Ada yang 1 kali minum obat langsung sembuh, namun ada yang butuh proses untuk proses penyembuhannya. Bisa sampai berbulan-bulan, tapi harus dikontrol kadar gulanya terlebih dahulu. Baik, untuk secara umum nih dokter ya, gangguan dalam saraf tubuh kita apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat dan cepat, itu dampak buruknya pada tubuh akan seperti apa sih, dokter? Ya, tergantung dari sistem saraf pusat atau perifer ya. Nah, pada dasarnya kalau saraf terganggu, kan ujung saraf itu akan mempersarafi otot yang akan menggerakkan tubuh kita. Nah, yang paling banyak keluhan itu kalau gangguan saraf, kelemahan itu yang paling ditakutkan, kelemahan yang akan berujung ke kecacatan. Seperti itu. Kalau sudah sampai ke kecacatan, biasanya proses penyembuhannya tentu saja akan semakin kompleks, lebih sulit lagi penanganannya dibanding yang baru, misalnya baru kesemutan. Kalau sudah sampai kelemahan, pasti tentu saja akan lebih lambat proses penyembuhannya. Baik, tadi dokter sempat menyebutkan nih, semisal kalau masalah kesehatannya juga cukup kompleks, begitu komplikasi, juga akan berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam dan lain-lain. Bisa diberikan contoh tadi kasus mungkin dokter yang bisa jadi pembelajaran juga untuk pemirsa di rumah untuk bisa menjaga kesehatan itu, karena bisa jadi kalau sakitnya A itu bisa berebes juga ke penyakit B, begitu. Sebenarnya seperti apa sih dokter ini yang bisa dilakukan? Tentu saja menjaga pola hidup yang sehat, pola hidup yang bersih dan sehat ya. Yang harus dilakukan makan makanan yang sehat dan bergizi, dan tentu saja jangan lupa tidur yang cukup dan kelola stres. Jangan lupa untuk beraktivitas atau olahraga ringan. Tidak perlu olahraga yang berat ya. Yang ringan-ringan saja, misalnya kalau cuma sanggup jalan ya jalan aja, yang jelas jangan mager gitu di rumah,
seperti Baik, itu. dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, di segmen selanjutnya ini kita akan bahas juga nih, saudara, bersama Dokter Juliet, bagaimana sih cara yang paling cepat bisa kita lakukan agar terhindar dari masalah dan juga gangguan sistem saraf dalam tubuh kita. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara, di Kompas TV Independen Terpercaya. Nah, di segmen terakhir kita akan bahas lebih jauh lagi soal masalah gangguan sistem saraf dalam tubuh kita. Dan tentu saja dalam episode ini, Kompas TV bekerja sama dengan Rumah Sakit Primaya Hospital Hertasning Makassar. Kita akan lanjutkan ya, dokter, ya, di segmen terakhir ini. Sebelumnya untuk pengobatan lanjutan nih, dokter, bagi seseorang yang sudah terlanjur begitu terkena masalah-masalah gangguan saraf yang di segmen sebelumnya sempat dokter sebutkan, pengobatan lanjutannya itu akan seperti apa, dokter? Pengobatan lanjutannya, mungkin tadi kita kurang bahas di pertanyaan sebelumnya, kan saya sempat singgung tuh penyebab penyakit saraf itu ada berbagai macam, walaupun manifestasi yang timbul di keluhan pasien itu kurang lebih hampir sama pada semua kasus. Nah, pada dasarnya untuk memastikan penyebab penyakit saraf ini disebabkan oleh apa, maka kita membutuhkan pemeriksaan lanjutan terlebih dahulu. Nah, pada yang paling simpel mungkin pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan darah, kemudian CT scan kepala. Jika memang ada, misalnya pada kasus epilepsi atau gangguan yang lainnya, itu bisa diperiksa gelombang otak. Kemudian untuk memeriksa bagaimana arus dari hantaran saraf dari otot ke saraf yang di perifer itu apakah normal atau tidak, bisa dilakukan pemeriksaan EMG terlebih dahulu. Nah, jika sudah ketahuan tuh apa penyebab penyakit saraf dari pasien ini, maka tentu saja ada berbagai macam opsi terapi yang akan diberikan kepada pasien. Ada penyakit yang hanya membutuhkan obat saja, ada penyakit yang membutuhkan kolaborasi antara obat dengan terapi fisik, dan ada juga yang membutuhkan keseluruhannya, misalnya obat, kemudian terapi fisik, dan ada namanya terapi stimulasi yang menggunakan alat-alat tambahan lagi. Sudah banyak sekarang berkembang terapi stimulasi untuk pasien-pasien gangguan saraf. Baik, bisa diberikan juga, dokter, contoh kasus mungkin yang pasien yang langsung begitu mendapatkan pelayanan terapi fisik dan terapi jenis yang lain, itu seperti apa prosesnya? Kalau terapi yang membutuhkan kombinasi seperti itu, misalnya kalau kasus yang sempat kita singgung tadi, stroke ya. Nah, pada dasarnya kan ada sumbatan di pembuluh darah nih, tidak lancar aliran darahnya. Jadi diberikan terapi berupa pengencer darah, atau misalnya dia punya hipertensi, maka diberi obat hipertensi, kolesterol diberi obat kolesterol. Nah, tapi selain itu kan dia ada juga
kelemahan otot nih. Jadi membutuhkan kombinasi dengan fisioterapi. Biasanya kami kolaborasi dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Setelah itu ada terapi stimulasinya juga. Nah, yaitu berupa yang sekarang memang belum banyak ya tersedia di Makassar, yaitu TMS, Transmagnetic Cranial Stimulation. Jadi di otak itu distimulasi dengan gelombang magnetik supaya sel sarafnya nih normal kembali, jadi bisa memicu yang kelemahan tadi, komunikasi dari saraf pusat ke perifernya itu tersambung lagi, terbentuk lagi saraf-saraf yang baru seperti itu. Karena kalau dulu nih pemahamannya kita kalau sudah rusak sel saraf itu maka sudah tidak bisa kembali lagi. Tapi sekarang sudah seiring perkembangan zaman sudah mulai pemahaman-pemahaman itu sudah mulai tergerus ya. Sekarang sistem saraf itu bisa sembuh. Ada banyak modalitas terapi yang akan diberikan kepada pasien. Bisa sembuh dan banyak pilihan ya bagi Ya, pasien. Nah, walaupun tentu saja butuh proses, butuh waktu. baik, nah Iya. untuk prosesnya sendiri di Rumah Sakit Primaya, apa saja sih dok fasilitas penunjang bagi pasien yang diberikan pelayanannya khusus untuk gangguan saraf atau neurologi ini? Kalau di Rumah Sakit Primaya Hospital Hertasning, karena kita rumah sakit baru ya, jadi mungkin belum selengkap rumah sakit lain yang sudah established di Kota Makassar. Namun untuk yang penanganan saraf dasar, mulai dari diagnosis sampai terapi-terapi dasar itu ada. Jadi kalau laboratorium sudah pasti lengkap. Kemudian untuk yang sampai ke radiologi itu adalah CT scan kepala yang polos maupun yang kontras itu sudah bisa dilakukan di Primaya Hospital Hertasning. Namun untuk kedepannya kami akan terus mengembangkan alat-alat yang lainnya supaya bisa lebih lengkap lagi, karena Center of Excellence dari Primaya Hospital Hertasning salah satunya adalah Brain Center. Jadi pastinya harus lengkap dong, terintegrasi semua dari yang ringan sampai alat-alat yang berat tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk terapi stimulasi harusnya kedepannya, rencana kami kedepannya itu harus sudah terlengkapi dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang tidak bisa kita prediksi. Iya, yang pasti Oke. untuk bisa memberikan pelayanan terbaik Iya. juga ya bagi masyarakat. Nah, terakhir dokter, apakah kemudian ini ada kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap sederhana, sepele, tapi sebenarnya itu punya dampak yang fatal terhadap gangguan sistem saraf kita? Dan terakhir juga bisa berikan pesannya untuk pemirsa di rumah untuk bisa menjaga pola hidup sehat agar kesehatan saraf kita ini bisa terjaga. Silahkan dokter. Oke, yang harus kita perhatikan ya. Nah, kalau berkendara, terutama kalau pakai motor, nah harus pakai helm. Jangan lupa, karena walaupun tempurung otak itu merupakan perlindungan yang terbaik buat otak, namun harus ditambah dengan penggunaan helm pada saat berkendara. Karena banyak kasus yang kita lupa memakai helm, terjadi misalnya cedera kepala yang berat. Jadi untuk mengurangi komplikasi tersebut harus pakai helm. Ya, misalnya kalau lama duduk, usahakan setiap habis duduk 1 jam diselingi dengan berdiri. Kemudian jangan lupa stretching, ya. Kalau misalnya kan kita sering tuh kesemutan pada jari-jari tangan kadang ada, jadi jangan lupa selain di stretching bisa untuk mengurangi itu dikebas-kebaskan. Namun jika sudah berulang jangan lupa konsultasi ke dokter, karena bisa menyebabkan jika terjadi penekanan saraf yang lama, tentu saja ada banyak komplikasi yang akan terjadi. Baik, Gitu. jadi gaya hidup sehat ini salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk pencegahan dan mitigasi dari penyakit ataupun gangguan pada saraf dalam tubuh kita. Terima kasih banyak dokter sudah berbagi banyak informasi yang sangat bermanfaat bagi kita, dan juga terima kasih saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.